Tapi lihat kelicikannya Pak Jokowi. 299 itu presiden boleh kampanye, dia incumbent. Nah waktu dia bikin pengumuman di istana, dia keluarkan kertas lembarannya udah kayak apa aja. Saya ucapkan, Pak Presiden saya titip ya, jangan sakiti Bu Megawati. Anda boleh bikin apa saja, tapi jangan sakiti. Kenapa? Karena dia putri sang proklamator. Tanpa adanya ayahanda beliau, Indonesia ini tidak ada. Di situ Pak Presiden. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Orang terdekatnya 08, jangan ganggu Gibran. Kalau itu sudah di warning begitu? Oh udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Bentar dulu, bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh, 3 kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu. Gitu. Makanya menurut saya ya saya sih cuma siapkan mental aja. Berarti kan ancaman itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Apalagi ketika di istana saya menyatakan kalau Pak Mahfud mundur, harusnya Pak Jokowi berjiwa ksatria untuk juga turun dari jabatan presiden. Saya sepakat karena begini, ketika saya marah betul kepada Pak Jokowi ada 2 hal. Yang pertama itu soal MK. Yang kedua kemarin pada saat beliau menyatakan beliau boleh kampanye. Dan di belakang tanpa izin, yakin saya para perwira tuh semua tuh sama Pati dan termasuk prajurit tidak ditanya. Boleh nggak dipakai jadi background seolah-olah endorse presiden. Bayangkan dia bisa bicara, dia akan kampanye di depan prajurit semua perwira, di belakangnya ada alutsista TNI, di kirinya ada kepala staf angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan panglima TNI, di kanannya ada Menhan. Jadi seolah-olah menurut saya dia pakai jebakan Batman bahwa oke, nih belakang gua nih tentara, gua mau kampanye. Maka saya terus langsung bicara keras sekali soal itu. TNI Polri sudah berkorban meletakkan semua hak politiknya demi negara ini. Kok ada nyelonong nih Mr. Presiden yang pengen jadi raja, nggak ngerti juga saya apa. Ngomong aja, pokoknya saya mau kampanye. Dan ketika kayak saya kan bukan ahli tata negara Pak Rudi, tapi saya kan punya guru besar banyak tata negara. Saya kan tanya, ini gimana sih sebenarnya? Ternyata memang boleh kampanye di pasal 299, tapi lihat kelicikannya Pak Jokowi. 299 itu presiden boleh kampanye, dia incumbent. Nah waktu dia bikin pengumuman di istana, dia keluarkan kertas lembarannya udah kayak apa aja. Dia baca pasal 299, presiden boleh kampanye, nggak dibaca soal incumbentnya. Jadi orang ini Pak Rudi, ahli potong-potong, pokoknya yang cocok aja buat dia apa? Cocokologinya juara. Nah, jadi kalau saya udah lewat kalau soal value tadi, sudah lewat dari sana. Tapi tadi yang disampaikan Pak Ikrar ada yang penting. Pak Ikrar tadi bilang, barangkali Pak Prabowo akan sakit atau apa, hanya 2 tahun. Pak Ken, Pak Agus, Pak TBH ya, I have a bad news Pak. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Kolin lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri, dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Masih ada harapan ketika para purnawirawan yang ada di sini bisa langsung menghubungi adik-adiknya yang masih aktif untuk tetap menjaga kesetiaan kepada bangsa ini. Tadi ketika Pak Yos membacakan poin Kapolri entah benar entah salah itu,
saya teringat beberapa hari yang lalu ini saya selalu dihubungi bintang 1, bintang 2 polisi. Saya tuh jarang ngajar di polisi Pak, karena saya ngajarnya di Sesko kan. Tapi di Sesko tuh selalu ada polisi. Di Sesko AL, AD, AO. Mantan murid saya ini sekarang udah pada bintang-bintang minta ketemu. Kalimatnya sederhana Pak Ken. Mereka marah. Karena contoh waktu presiden datang dengan dia dihadang oleh PDIP kalau nggak salah ya. Yang bawa banners itu loh semua. Gunung Kidul. Ya, Gunung Kidul. Gunung Kidul, oke. Oh bukan, Gunung Kidul yang kedua, yang pertama. Yang akhirnya Bu Giriana mengeluarkan tanda 2 itu. Solo Tigo. Solo Tigo ya? Iya, Solo Tigo. Itu yang polisi yang menemui saya bilang, saya nggak sebut namanya, dia bintang 2 sekarang. Dia bilang, itu saya marah karena setelah itu diganti Kapolresnya. Diganti Kapolres? Diganti dengan ucapan mulai hari ini tidak boleh lagi ada dan jadi pelajaran, nggak boleh lagi ada kunjungan presiden atau 02 lalu didatangi atau disambut oleh paslon lain. Jadi dia nggak sebut 0103 tapi tidak boleh. Jadi banyak yang mereka juga marah sebenarnya, tidak tahu mesti berbuat apa. Itu kenapa saya ada di sini tuh dengan segala hormat saya minta betul karena di sini ada mantan kepala staf, ada mantan pemimpin di TNI. Tolong deh adik-adik itu diraih karena mereka tuh sedang bingung sebenarnya antara perintah atasan Kang TBH, ya kan? Perintah kan komando ya kalau tentara sama polisi. Tapi antara juga langsung dipindahkan. Nah dari adik-adik HMI, jaringan saya itu HMI banyaknya di seluruh Indonesia. Kalau di Sumatera Pak TBH itu yang digunakan Dandim, Angkatan Darat justru. Itu kenapa 2 hari yang lalu saya langsung menghadap Panglima TNI. Saya WA beliau, saya minta waktu. Saya bilang Panglima saya cuma mau titip aja satu, jaga negara ini. Karena saya sebelumnya bertemu Sultan dan saya kan orangnya suka kepo Pak Ken. Saya bilang Sultan, ngapain presiden mau ketemu Sultan diterima? Ternyata Sultan bilang saya harus terima karena presiden komplain tentang satu hal, kenapa UGM bersuara. Yang kedua Sultan jawab dong, ya itu mahasiswa akademisi dan itu hak mereka untuk berbicara tentang kebenaran. Yang kedua karena saya melihat wajahnya gelisah kata Sultan, saya tanya, saya ucapkan, Pak Presiden saya titip ya, jangan sakiti Bu Megawati. Anda boleh bikin apa saja tapi jangan sakiti. Kenapa? Karena dia putri sang proklamator. Tanpa adanya ayahanda beliau, Indonesia ini tidak ada. Di situ Pak Presiden terdiam. Ini saya buka di sini pembicaraan saya dengan Sultan dan saya juga kenapa saya bertemu dengan Panglima, saya yakinkan betul bahwa please jangan ada cawe-cawe angkatan kita, aparat kita, dan saya yakin kalau ada kita pasti clash dengan rakyat Pak, pasti. Karena sekarang ini semua udah merasa the president is going too far. Yang saya selalu sebut Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan itu sudah meresap. Jadi kalau sampai kita memaksakan, kita tuh ada orang-orang tertentu itu, pasti terjadi keramaian kembali. Demikian Pak. Oke, terima kasih.